kecintaan seorang Habib kepada Kiai NU hingga dimakamkan berdampingan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sekitar pada tahun 1920, seorang Habib keturunan Rasulullah datang ke Hindia Belanda atau Indonesia. Beliau adalah Habib Syekh bin Salim Al-Atos, seorang Habib yang berasal dari Hadramaut, Yaman. Beliau datang ke Indonesia setelah berguru ke berbagai ulama di berbagai tempat dalam berbagai bidang disiplin keilmuan. Bisa dikatakan beliau yang waktu itu baru berusia 27 tahun telah cukup waktu untuk mendakwahkan ilmunya. Dipilihnya Indonesia yang waktu masih dalam keadaan terjajah sebagai labangan pengabdiannya. Pada tahun yang sama, di daerah Sukabumi, seorang kiai mendirikan sebuah pesantren setelah berkelana ke sana kemari berguru kepada satu kiai ke kiai lain dalam berbagai disiplin ilmu. Beliau waktu itu berusia 19 tahun. Dengan semangat menyala, beliau ingin menyinari masyarakat dari kegelapan dan ketidaktahuan, ingin mengenalkan agama dengan berdakwah dan mendirikan pesantren sebagai tempat pengamalan ilmunya, serta sebagai bentuk pengabdiannya kepada masyarakat untuk mendapat ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan beliau bernama Kiai Haji Muhammad Masturo. Habib Syekh bin Salim Al-Atos datang ke Indonesia menemui para habaib yang telah lebih dahulu tinggal di Indonesia. Setelah berkelana ke berbagai tempat, beliau memilih Sukabumi sebagai tempat tinggalnya. Di daerah tersebut, beliau menjadi guru para kiai dari Sukabumi dan sekitarnya, seperti Cianjur dan Bogor serta daerah lain. Para kiai yang telah membuka pesantren pun tak sungkan untuk berguru kepadanya. Salah satunya adalah Kiai Haji Muhammad Masturo. Di dalam buku Kisah Indah Al-Masturiyah karya Daden Sukendar disebutlah bahwa Kiai Haji Masturo meski statusnya sudah menjadi pemimpin pesantren, tetap ikut mengaji kitab-kitab yang dilaksanakan oleh Habib Syekh bin Salim Al-Atos, seorang ulama besar keturunan Nabi Muhammad SAW di daerah Cikole atau Sukabumi. Tak hanya Kiai Masturo yang seperti itu, para kiai lain juga tak ingin ketinggalan untuk berguru kepadanya. Tercatat seperti misalnya Kiai Haji Ajengan Muhammad Sujai Ciharas Has, tokoh NU dari Cianjur; Kiai Haji Ajengan Abdullah Sanusi Sukamatri, tokoh NU Sukabumi; Kiai Haji Ajengan Aang Sadili Cibaurium, dan kiai-kiai lain. Namun, Kiai Haji Masturo memiliki kedekatan tersendiri dengan Habib Syekh. Menurut Daden Sukendar dalam bukunya itu, Habib Syekh melihat sifat-sifat mulia pada diri Kiai Haji Masturo, terutama ketawaduan, keikhlasan, ketakzimannya kepada sang guru-guru, serta kecerdasan dan sifat-sifat baik lainnya. Habib Syekh begitu mencintainya karena sikap dan sifat Kiai Haji Masturo itu. Begitu juga dengan Kiai Haji Masturo kepada sang habaib, beliau sangat cinta dan menghormatinya. Hubungan keduanya sangat dekat, sehingga pada saat menjelang wafatnya, Al-Habib Syekh meminta untuk dikebumikan di samping murid kesayangan dan kepercayaannya itu. Karena itulah, Habib yang lahir di Hadramaut dan tinggal di Cikole itu saat tutup usia dimakamkan di kompleks Pondok Pesantren Al-Masturiyah. Kiai Haji Masturo sendiri wafat pada tahun 1968, tanggal 27 Rajab pada malam Jumat pukul 22:10. Sedangkan Habib Syekh meninggal tahun 1978. Pondok Pesantren Al-Masturiyah pernah melahirkan seorang wakil Rais Am PBNU, yakni Kiai Haji Fakhruddin Masturo. Beliau tiada lain merupakan putra dari Kiai Haji Muhammad Masturo. Wakil Rais Am bukan kedudukan yang main-main di NU, tetapi menempati posisi kedua dalam pimpinan tertinggi setelah Rais Am.
Dan tentu orang yang terpilih menjadi wakil rais am adalah kiai yang secara organisasi dan keilmuan sudah terverifikasi oleh para kiai lain. Partisipasi politik Mama Masturo dimulai tahun 1955 pada saat pemilu pertama kali diselenggarakan di Indonesia. Mama saat itu memutuskan memilih Partai NU sebagai wadah aspirasi politiknya. Lalu bagaimana asal mula Kiai Haji Masturo menjadi NU? Menurut salah seorang cucu Kiai Haji Masturo, Endang Iskandar, kemungkinan besar kakeknya mulai aktif di NU sejak 1952. NU dipilih sebagai saluran aspirasi politik merupakan ijtihad politik Kiai Masturo. Menurut beliau, ini adalah ijtihad politik yang luar biasa. Mengingat saat itu NU bukanlah partai populer di Jawa Barat yang merupakan basis Masyumi dan PNI. Bahkan NU masih kalah populer dibandingkan PKI. Ketidakpopuleran NU saat itu sebagai akibat keluarnya NU dari Masyumi tahun 1952. Pilihan Kiai Masturo kepada NU sebagai partai politik tidak lepas pada pilihan-pilihan rasional. Bisa jadi salah satu pertimbangan adalah karakter keagamaan dan karakter politik NU yang moderat dan tidak kaku dalam menghadapi persoalan kehidupan politik bangsa Indonesia. Sepeninggal Kiai Haji Masturo, pada pemilu tahun 1971, suara keluarga besar dan santri Al-Masturiyah tetap disalurkan pada NU. Bahkan ketika NU dipaksa disatukan dalam P3, Al-Masturiyah tetap mendukungnya. Hal ini bisa dilihat dari militasi keluarga besar Al-Masturiyah di bawah trio kepemimpinan Kiai Haji Sihabuddin, Kiai Haji Fahruddin, dan Kiai Haji Aziz Masturo konsisten mendukung P3 setidaknya sampai pada pemilu 1982. Sejalan dengan khitah NU 1926, pada tahun 1984 di mana NU keluar dari P3. Pada pemilu 1987, suara keluarga besar Al-Masturiyah tidak hanya disalurkan ke P3, sebagian menyalurkan kepada Golkar. Kemudian, pasca reformasi, ijtihad politik dilanjutkan oleh Kiai Haji Fahruddin Masturo, yakni pada tahun 1999. Beliau turut serta mendeklarasikan PKB di Kabupaten Sukabumi. Sekian kisah dari kecintaan seorang Habib kepada Kiai NU hingga dimakamkan berdampingan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.